Tugas guru adalah pekerjaan yang mulia. Tugas utama guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Guru merupakan sosok yang bertanggung jawab membentuk jiwa dan watak siswa yang dididiknya. Guru memiliki kesempatan besar untuk membentuk dan membangun kepribadian siswanya menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Selain sebagai pengajar dan pendidik, guru juga harus bisa berperan sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Berikut kisah inspiratif guru penggerak SMK Negeri 1 Barumun bersama saya Nur Hasanah dan rekan saya Ifdal Amarullah Hasibuan yang berkolaborasi memecahkan permasalahan Asriadi Lubis, seorang siswa yang jarang masuk sekolah disebabkan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Berkat kolaborasi yang baik, akhirnya dapat menemukan solusi produktif sehingga siswa bisa kembali semangat untuk sekolah dan bisa memanfaatkan waktu setelah pulang sekolah untuk bekerja di salah satu dorsmir milik temannya Pak Ifdal Amarullah Hasibuan. Hal tersebut tentu mengasah life skill siswa dan menjadi contoh bagi siswa lainnya bahwa tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa, dan tidak akan pernah berhenti pendidikannya hanya karena kondisi ekonomi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Guru bergerak, Indonesia maju. Semangat mencerdaskan anak bangsa, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Lagi sibuk, Pak. Apa yang saya bantu, Bu? Ini. Nggak ada masalah kayaknya. Oh, saya kan baru masuk di kelas 12 TBSM 1 Iya. yang ini, Pak, mohon waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau kurang nyaman sedikit, nggak apa-apa ya. Soalnya lagi di bengkel kan. Iya, nggak apa-apa. Apa masalah kita, Bu? Iya, saya kan, Pak, ini baru masuk di kelas 12 TBSM 1. Iya, betul. Yang kebetulan wali kelasnya juga saya, Pak. Iya. Ya, jadi tadi pas pengabsenan anak kita si Asriadi nggak hadir. Nah, dari catatan absen saya juga memang sudah ada 4 kali pertemuan selama 1 semester ini nggak hadir. Lalu saya tanya temannya, kalau masalah pastinya memang mereka nggak tahu. Cuma saya tanya apakah memang di mata pelajaran saya saja atau dengan guru yang lain. Kata anak-anak enggak. Berarti kan kalau seperti itu bisa disimpulkan bahwa memang si Asriadi ini masalahnya tidak hadir pada
saat jam pelajaran bahasa Inggris bukan karena belajarnya gitu Pak, tapi dengan mapel yang lain juga seperti itu. Jadi bagaimana menurut Bapak? Apa yang perlu kita buat, ataukah memang kita perlu cek dulu, kita telusuri dulu apa kira-kira gitu. Ya, makanya saya perlu diskusi lah dengan Bapak sebagai ketua jurusannya. Oke Bu, sebelumnya terima kasih ya selaku wali kelasnya, memang betul-betul sudah memperhatikan kehadiran dari siswanya, dan kebetulan juga ada mata pelajaran atau jam masuknya. Memang dari catatan saya pun atas nama anak kita Asriadi ini, di mata pelajaran saya di produktif, tepatnya pembelajaran sasis, sering nggak masuk. Ini pun memang sebenarnya sudah saya proses, tapi memang belum kita pernah bicarakan lebih lanjut apa permasalahan sebenarnya. Gambaran yang saya dapat dari teman-teman dan pernah saya juga keliling-keliling, kalau dia tidak masuk ke sekolah, dia memang di kos. Iya. Nah, dia di kos saja, bukan berarti orang tuanya tahu. Jadi ada gambar karena dia kan anak kos. Iya. Sedangkan rumahnya jauh di Pinarik, Iya. Mungkin entah ada kendala masalah ekonomi ataupun mungkin tidak terus atau karena kontrol yang kurang. Iya. Betul-betul kita belum tahu persis, tapi kalau menurut saya ini mencakup lah ini. Iya. Entah karena kontrol dari orang tuanya yang tidak ada, karena kurang jauh gitu yang ya. kurang, ditambah lagi mungkin terkadang biaya sudah habis sehingga malas ke sekolah, atau untuk makan pun sudah memang nggak ada lagi. Ya, Nah anak ini kos lah, anak Pak. kos, Iya. biasalah kan cerita anak kos. Jadi ini mungkin perlu kita lakukan revisi. Kalau menurut saya kita telusuri betul, kalau memang ada permasalahan ekonomi kita cari solusinya. Iya. Jadi kita nggak bisa hanya menjudge dia selalu nggak masuk karena malas. Iya. Nah. Makanya tadi kan Pak saya tanya juga, Iya. kalau memang dia di jam pelajaran bahasa Inggris saja yang masuk, berarti dia malas. Minatnya di dalam bahasa Inggris nggak ada gitu kan? Berarti Kebetulan memang aneh ini, Iya. kalau memang pas saat tertentu dia setiap harinya nggak hadir. Mau 1 minggu dia Iya. tidak hadir. Bukan berarti di mata pelajaran itu saja. Iya. Jadi yang paling tepat saya rasa mencari solusi apa masalahnya sebenarnya, kita cari tahu langsung ke kosnya dan kita tanyakan nanti sama anaknya apakah memang minat belajarnya yang sudah tidak ada untuk sekolah, ataupun karena memang ada kendala lain seperti kendala ekonomi tadi. Iya. Kalau masalah ekonomi kan harus kita cari juga solusinya. Iya, harus Jangan dibantu. Yang terbaik lah nanti. Istilahnya jangan karena ekonomi jadi putus sekolah. Betul. Iya. Jadi saat ini kan pemerintah juga tidak mau kalau ada anak putus sekolah karena ekonomi, karena banyaknya begitu fasilitas dan beasiswa yang sudah ditawarkan di sekolah kita kan. Ya, baik Pak, kalau gitu berarti ya kita untuk selanjutnya kita ke kosnya aja gitu Pak. Iya, tentukan aja waktunya kapan Ibu yang agak lapang. Iya. Nanti kalau memang bisa kita sama-sama ke sana, kita cari tahu apa permasalahan sebenarnya. Kalau bisa Pak sekarang aja karena hari kebetulan ini karena kosong ya? iya kosong. Nggak Jadi masalah. biar cepat, jangan ditunggu besok. Kalau bisa besok anaknya sudah sekolah seperti itu. Bagus. Iya, jadi kalau bisa. seperti ini kan Pak dilama-lamakan malah anaknya nanti nggak sekolah-sekolah, kasihan anaknya udah kelas 12 juga gitu loh Pak. Ya kalau Bapak ada waktu setelah istirahat ini kita berangkat Pak. Siap. Oke, sama aja kita ke sana. Oke. Terima kasih Pak kerjasamanya. Sama-sama Bu. Oke, saya izin dulu ya Pak. Oke Bu. Kita apakan aja nanti naik kereta sama-sama ke Iya. mana ke sana ya Bu. Oke Pak. Sekarang aja ada siswanya yang ikut. Iya baik. Terima kasih ya Pak.
Boleh kami masuk? Boleh, Bu. Nggak sekolah kau Asri? Enggak, Pak. Kenapa ini kosnya nggak dijaga kebersihannya ini nggak? Aduh. Kos sekolah kayak ini, rokok di mana-mana. Apa masalah? Kok sering kali nggak masuk? Ini wali kelasmu udah ngajak saya langsung ke sini. Iya. Kenapa uangmu? Ini tapi lengkap nih saya lihat. Kan gini, tadi kan ibu masuk di kelasmu, ibu absen, ternyata kamu nggak hadir, dan sudah beberapa kali pertemuan nggak hadir. Nah, ibu tanya sama kawan-kawan, apakah hanya bahasa Inggris saja? Kalau bahasa Inggris saja mungkin ibu harus perlu introspeksi, harus perlu refleksi sebagai guru bahasa Inggris, kenapa kok nggak hadir-hadir gitu kan. Tapi ternyata kawanmu bilang kamu hampir di semua mata pelajaran, dan itu akhir-akhir ini seperti itu kejadiannya. Jadi ibu ambil kesimpulan kamu ada masalah gitu. Makanya tadi ibu laporkan sama ketua jurusan, kami diskusi. Nah, inilah solusinya. Kami temui Ananda ke sini. Kalau boleh tahu kira-kira apa masalah yang sebenarnya? Masalah uang. Masalah uang. Kurang uang belanjanya gitu. Iya, Bu. Iya, Pak, sering terlambat ngirim. Oh, sering terlambat datang kiriman dari kampung gitu. Iya, Bu. Nah, Nggak di sekolah. ya. Kalau ibu boleh tahu kira-kira berapa kiriman orang tua per minggu? Per minggu atau per bulan? Per minggu. Per minggu. Kadang 50, 100. Oh iya, kadang 50, kadang 100 ya. Kalau 50 mungkin Pak sangat minim ya kan? Apalagi di situ semua makannya kan. Iya. Tapi kan bukan berarti kalau kurang belanja nggak sekolah. Bisa saja datang ke sekolah dulu. Iya. Masalah yang tadi bisa didiskusikan dengan ibu ini sebagai wali kelas dengan Bu Rasana atau dengan bapak juga selaku ketua jurusanmu. Iya. Jadi kalau seandainya kita cari solusi untuk membantu keuangan tadi, kira-kira Nanda masih mau sekolah? Masih mau, Pak? Masih mau bergiat untuk sekolah? Iya, Pak. Semangat untuk Nah, sekolah ya. jangan nanti kalau sudah kita cari solusinya malahan dapat duit makin enak pula di luar main-main kayak ini tidur di kos. Iya. Enggak kan? Enggak, Pak. Saya Mau mau, Pak. kerja kayak mana aja. Iya, Pak. Pokoknya bisalah membantu uang belanja yang kurang tadi dari kiriman orang tua yang sering terlambat kan? Iya, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, kalau memang kau mau, Papa ada kebetulan kawan yang punya usaha dorsmir. Dekat juga dia dengan sekolah kita. Jadi kau nanti pulang sekolah nggak usah ke kos lagi. Ya, bisa jalan. Nah, bisa jalan dari pulang sekolah ke tempat dorsmirnya. Nanti kalau dapat 10-20 ribu per hari kan lumayan. Lumayan. Jajan untuk hari itu Udah tertutupi lah. tertutupi dia kan. Nah, untuk makan minimal untuk makan, kalaupun terlambat kiriman dari orang tua Nah, udah nggak apa lagi, nggak masalah Nggak lagi masalah lah lagi. gitu. bisa nanti mau. Mau, Pak. Kalau memang mau biar kita langsung ke sana nanti, Bapak tanya langsung. Kan? Iya, kemudian kamu Asriyadi, kamu harus lebih terbuka sama wali kelas. Iya. Karena kalau di sekolah yang jadi orang tuamu itu ya wali kelas. Iya. Kalau memang ibu bisa carikan solusi, pasti ibu akan bantu. Tapi kalau ini seperti tadi ibu diskusikan dengan Pak Ibdol, ketua jurusan. Itulah solusinya. Saya rasa kalau memang ada kemauanmu, jangan gengsi. Dorsmir kan ibu rasa bukan pekerjaan yang berat. Iya. Ya. Masih bisa lah kau kerjakan. Iya. Kan? Iya, Pak. Dari jam 3 misalnya pulang sekolah kan kita setengah 3. Jam 3 sampai jam 6. Nah, bisa bekerja 3 3 jam. jam. Kalau duit 10-20 ribu dapat lah. Dapat. Nah, minimal hari itu udah tertutupi. Iya. Makanmu malam dengan besok pagi. Nah, uang dari kampung khusus untuk siang. Untuk siang kan bisa. Ya, Bisa. Bisa, Pak. Semua masalah itu ada ada solusinya. solusinya. Jadi kalau kamu buat seperti ini,
tidak ada uangmu, kamu Tidak, tiduran di sini. Itu bukan solusi. Itu enggak solusi, itu akan menambah permasalahan baru. Kamu ketinggalan pelajaran, guru-guru menganggapmu malas, padahal sebenarnya nggak malas, tapi karena ada kendala itu kamu tidak terus terang, jadi guru beranggapan anak ini malas gitu. Untung ibu kan datang ke sini, tahu permasalahannya, bisa kita carikan solusinya. Ya. Lagian di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Nah. Bukan harus selalu terpenuhi semua kebutuhan dari orang tua kita harus mampu baru sekolahnya sukses, enggak. Malahan lebih banyak orang yang sukses dari ketidakadaan tadi. Iya, muncul kan semangat. Jadi kan itu cambuk untuk meraih kesuksesan. Kalau gitu Pak, menurut saya berhubung Bapak juga ada teman kan, Bapak bawalah dulu anak kita ini ke Dorsmir ya. Ke Dorsmir. Biar dia ada kegiatan setelah pulang sekolah, kegiatan yang produktif tentunya kan Pak. Saya mohon bantuan lah sama Bapak. Oke Bu. Ya, terima kasih juga kerja Ibu repot sampai kayak ini mengurus anak kita sampai ke kosnya. Mudah-mudahan kerjasama ini terjalin dengan baik dan bisa menghasilkan anak kita kembali untuk sekolah lebih baik ke depannya dan kelak menjadi anak yang berhasil lah. Pastinya kan harapan kita. Bisa ya? Bisa Pak. Ke depan Mas Riyadi, kamu jangan seperti ini. Kalau ada lagi masalah, apapun itu, bilang, sampaikan, terbuka. Karena ibu wali kelasmu, ibulah orang tuamu di sekolah. Nah, bagaimanapun kalau bisa ibu bantu, pasti ibu bantu. Kalau tidak, kita carikan solusi yang lain. Kita kolaborasi, banyak guru-guru di sekolah yang bisa saling mendukung, berkolaborasi. Ya, Asriyadi. Nah, kamu siaplah, rapi pakaianmu, pergi dengan Bapak untuk ke Dorsmir itu. Ya. Saya kenalkan nanti sama kawan Bapak itu untuk kerja di sana pulang sekolah gitu kan. Ya. Besok tidak ada lagi kabar Asriyadi tidak sekolah. Oh, Pak Rizky. Ini telepon sebentar ini Pak Rizky ya. Apa tuh Pak? Mau minta tolong sebenarnya ini. Maksudlah kalau kita datang selalunya telepon ini kan. Apa tuh Pak? Sini dulu. Oke, sehat Pak? Sehat. Ini saya nunggu Bapak ini. Mana duduk? Ini kebetulan ada sesuatu kita kan. Menarik dia jauh memang dari keluarga, jadi dia kos di sini kan, namanya Asriyadi Lubis. Jadi sering nggak masuk kan sekolah, pelajaran yang wali kelasnya pun guru mapelnya dia nggak masuk, saya pun mata pelajaran yang saya bawakan saya selaku kajurnya juga dia nggak masuk. Jadi muncullah tadi ide kan untuk mencari apa sebenarnya masalah dari anak kita ini. Karena kalau bisa sama wali kelasnya tadi, kebetulan wali kelasnya nggak ikut lagi kan di sini. Jadi ternyata masalah dia ya maklumlah masalah finansial kan. Katanya uang belanja terlambat, tambah lagi kadang memang nggak cukup biarpun datang cuma 50.000 per minggu. Jadi inilah mau minta solusi kan. Jadi saya tawarkan, kebetulan saya ingat Pak Rizky ada punya usaha Dorsmir. Cuman kira-kira bisa nggak anak kita ini kalau sore pulang dia sekolah kan jam 2:30 jam 3 lah dulu kita buat dia standby di sini sampai jam 6 dia kerja sama Pak Rizky. Bisa kira-kira Pak? Ini orangnya ini benar-benar mau bekerja ya? Ya tadi kita udah komitmen sama dia, jangan buat malu pula sama Bapak. Sudah saya tawarkan nanti di tempat kawan Bapak, rupanya kau buat pula. Jadi semacam jaminannya saya lah sama Pak Rizky untuk menjaminkan anak kita ini biar dia memang betul-betul kerja dengan baik di Dorsmir Bapak. Berapa yang dapatnya sesuai dengan yang perhitungan Bapak, tuh saya serahkan lah sama orang Bapak sepenuhnya. Intinya tadi gambaran yang kami berikan sama wali kelasnya, setidaknya kalau cari duit 10.000 20.000 kan bisalah 3 jam per hari itu saya rasa. Kalau memang dia rajin untuk bekerja, sehingga untuk hariannya bisa dari situ kan. Yang dari kampung kalau ada ukur, nggak ada pun
nggak malah terkendala lagi dia setiap hari ke sekolah. Intinya ini Pak, masa depan anak bangsa ini sebenarnya. Jadi biarpun Bapak nggak terjun langsung ke sekolah, dengan fasilitas yang Bapak berikan bantuan ini, dia ikut Bapak sebenarnya ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Semoga kelak dia berhasil tamat, memang betul-betul dia jadi siswa yang baik dan memang berhasil dia buat kita ke depannya kan. Masalah saya rasa Pak ya. Itu Pak juga ada gimana? Bisa langsung terjadi nih. Bapak ini nggak bisa kira-kira memang menerima, tapi sama kembali. Jangan buat malu, jangan neko-neko di sini, jangan pula buat ulah. Ya. Ya, kebetulan ada itu satu kotak yang bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar